Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi kesalahan-kesalahan umum itu banyak ya. Misalnya ya, menulis judul SOP tidak. Jadi kita pilih yang mungkin paling banyak layanannya dan itu dibutuhkan banyak orang. Kalau publikasi kita lewat website atau media sosial begitu, Di kantor pasti susah, publikasi pasti terbatas. Website salah satunya. Itu sangat betul, publikasi lewat web. Apa saja? Lagi-lagi yang wajib publikasi adalah SOP yang pelayanan tadi, web. Bentuknya apa? Lagi-lagi jangan yang flowchart. Orang nggak paham. Walaupun web bisa nampung banyak, kalau Bapak masih cantumkan di web itu flowchartnya, orang nggak paham. Lalu apa bentuknya? Annotated picture atau infografis. Pelayanan apa saja? Oke, yang penting-penting pakai banner, spanduk. Maka yang lain di web tinggal klik. Pelayanan apa itu, apa SOP-nya mudah. Oh, ini mulai dari sini ke sini, ini itu mudah sekali. Web sangat bagus sekali Pak. Gitu, Pak. Media yang sangat mantap. Media sosial seperti Facebook, Instagram itu kan sekarang banyak yang pakai juga itu. Iya. Bagus, boleh banyak sekali. Okay. Boleh. Baik. Kemudian ini Pak yang juga penting gitu, menurut kita. Kalau menurut pengalaman Bapak ya, selama memberikan mentoring untuk pembuatan SOP, itu kesalahan umum apa sih Pak yang paling banyak? Kalau misalnya dilihat dari paling atas itu kan, atasnya kemudian bawahnya itu kan katanya banyak yang salah itu kalau ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Heri. Jadi kesalahan-kesalahan umum itu banyak ya. Misalnya ya, menulis judul SOP tidak mencerminkan hasil akhir. Salah kaprah. Menulis SOP tidak menggunakan pean. Sering saya contohkan dalam mengajar, membekali SOP itu. Misalnya, SOP Isra Mi'raj. Maksudnya apa? Coba bayangkan SOP pelaksanaan PHBI Isra Mi'raj. Beda. Pelaksanaan peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj. SOP pelaksanaan PHBI Maulid. Ya kalau kita bilang nggak pakai pean misalnya, itu yang salah kaprah tadi ya. SOP Maulid Nabi. Maulid Nabi kan kelahiran Nabi. Ya, kelahiran Nabi ada SOP-nya. Bagaimana itu udah 14-15 abad yang lalu, nggak mungkin. Maka itulah yang harus kita cermati. Oke, kesalahan lain apa? Kesalahan lain itu adalah salah satunya menuliskan subjek di dalam aktivitas. Subjek itu hanya boleh ditulis ketika kita membuat LKIK, lembar kerja identifikasi kegiatan, ditulis subjeknya, siapa melakukan apa, objek penyertanya siapa. Lalu bagaimana itu ditulis di lembar kerja identifikasi kegiatan. Nah, setelah masuk SOP flowchart, subjek harus dihilangkan karena subjeknya sudah diwakili oleh pelaku, pelaksana, aktornya. Oke, kemudian tidak dibedakan antara SOP teknis dan administratif, itu juga kesalahan umum. Kemudian lagi menulis persyaratan institusional dan pelaksanaan persyaratan personal, ya, kualifikasi pelaksana kan? Ada persyaratan itu, ada persyaratan institusional. Yang memiliki SK itu persyaratan institusional itu. Persyaratan dinas itu. Ada lagi persyaratan personal. Itu tidak dibedakan atau bahkan tidak jelas. Kemudian lagi menulis ya tidak cermat menulis waktu. Misalnya seleksi berkas gitu ya. Nah, seleksi berkas itu kalau ditulis 15 menit, maksudnya apa nih? Berkas sekian ratus CPNS 15 menit, betul nggak? Maka kalau memang 15 menit, tulis keterangannya per orang. Tulis keterangan per orang. Atau, oke, umumnya berkas berapa? 5 hari misalnya, seleksi berkas. Itu umumnya begitu. Kemenag ini seleksi CPNS itu, seleksinya 5 hari. Nggak masalah, tulis 5 hari. Berarti dia keseluruhan gitu, rata-rata. Bapak ketika ada rekrutmen penerimaan pegawai baru misalnya.
dan seterusnya. Nah, banyak sekali kesalahan umum itu ya tidak runtut dalam menulis kegiatan misalnya. Kemudian ada lagi, dia menuliskan tim itu ditulis orangnya ditulis semua aktor sehingga kolomnya banyak gitu. Padahal tinggal ditulis saja tim peneliti. Ya satu kolom saja, pelakunya itu tim. Nah, timnya itu mau 5 orang, 6 orang, 10 orang silahkan. Tapi tim itu satu aktor. Kalau nggak ngerti itu ditulis ini ketua ini, waduh banyak sekali kolomnya, nggak cukup itu. Banyak lagi Pak Eri. Oke, baik Pak. Kalau kita lihat dari atas ya Mbak ya, di situ kan ada, kita lihat SOP itu ada tanggal pembuatan, ada tanggal revisi. Ini maksudnya apa sih Pak? Ya. Kan situ apa perlu direvisi kemudian dicantumkan revisi apa tanggalnya, ya. Terus ada tanggal pelaksanaan. Ini ya. Ada konsekuensinya nggak sih Pak? Ya, baik. Ya, Pak Heri menanyakan soal identitas SOP ya. Jadi paling atas itu nomor SOP, kemudian di bawahnya tanggal pembuatan, di bawahnya lagi tanggal revisi, di bawahnya lagi tanggal efektif, kan gitu ya. Oke, kita jawab pada tanggal. Tanggal pembuatan yang dimaksud adalah tanggal SOP itu jadi untuk pertama kalinya. SOP baru ya. Jadi itu setelah melalui proses diskusi dan perdebatan. Artinya, kapan SOP dianggap resmi jadi bagus, baik dan benar, dan pimpinan tanda tangan, di situ tanggalnya. Sama dengan tanggal surat. Sama dengan kita mengeluarkan SK. Gitu ya. Jadi, membuat tanggal ini dibahas tek, oke, final, beres. Nah, beresnya itu kan disodorkan pimpinan untuk tanda tangannya. Nah, itulah tanggal pembuatan. Bukan tanggal membuat draft, bukan. Tanggal pembuatan itu ujung ketika jadi, beres. Nah, lalu tanggal revisi. Nah, tanggal revisi itu umumnya setelah tanggal pembuatan itu kapan direvisi? Biasanya berjalan setengah tahun atau 1 tahun berikutnya, ya. Nah, berikutnya lagi bawahnya tanggal efektif. Tanggal revisi tadi satu ya, tanggal revisi aja. Jangan tanggal revisi 1, revisi 2, revisi 3 lah. Kalau SOP direvisi 10 kali, banyak sekali. Enggak, tanggal revisi saja. Nggak usah revisi 1, revisi 2, nggak usah. Jadi kapan revisi, ya itu diganti. Bawahnya ya, bawahnya itu tanggal efektif. Maksudnya adalah tanggal SOP itu diberlakukan. Sama dengan keputusan peraturan perundang-undangan itu, tanggal dibuat sekarang, efektif kapan? Ada ditetapkan misalnya 3 Maret 2021, efektif 1 April. Efektif artinya sudah ada konsekuensi hukum. Orang yang melanggar peraturan sudah bisa dikenai hukum karena sudah efektif. 3 Maret dibuat, ditetapkan, tanda tangani menteri. Orang melanggar tanggal 5 Maret. Tuh, efektifnya kapan? Belum, efektif ternyata 1 April. Artinya dipakai sebagai aturan itu 1 April. SOP pun demikian. SOP itu dipakai sebagai aturan yang harus diikuti, taati, prosedur langkahnya, tanggal efektif itu. Nah, oke. Lalu hubungannya dengan tanggal revisi gimana? Tanggal dibuat, oke. Nah, 3 Maret 2021. Oke. Tanggal efektif misalnya anggap aja 1 April. Oh, kenapa nggak 3 Maret? Kita perlu sosialisasi. SOP itu sosialisasi dulu. 1 April nggak boleh nggak. Seperti ini langkahnya. 1 April. Jadi 3 Maret sampai 1 April itu ada waktu sosialisasi supaya semua orang tahu, penanggung jawab ini itu tahu, pegawai-pegawai lain tahu. Oke, semua paham, maka 1 April efektif. Berarti tanggal pembuatan 3 Maret, tanda tangani pimpinan, efektif 1 April. Revisi kosong, kalau untuk pertama kali kosong. Nah, misalnya berikutnya lagi Maret 2022, revisi. Oke, tulis tanggal revisi misalnya tanggal berapa aja, yang penting tahun berikutnya misalnya. Revisi, tulis revisi. Lalu efektifnya berubah enggak? Ayo, berubah. Di revisi itu artinya kan ada perubahan, entah langkah, entah apa, entah pelaksana. Efektif revisian itu kapan? Misalnya direvisi 5 Maret 2022. Maka efektifnya misalnya lagi-lagi 1 April
2022. Artinya ada waktu lagi dari 5 Maret revisi tadi sampai April sosialisasi. Inilah SOP baru. Begitu Pak Eri.